kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dewi Aflir Banci. Saya CGP, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Medan. Saya akan melaksanakan aksi nyata pengimbasan kepada guru-guru SD Negeri 064960 Kecamatan Medan Polonia tentang budaya positif modul 1.4. Saksikan. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, ridho dan karunia kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Adapun maksud kita berkumpul di ruangan ini ialah untuk pengibasan budaya positif yang dibawakan oleh Dewi Afrida Rezeki Banci. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru rekan sejawat sekalian. Adapun tata acara yang akan kita lakukan, yang pertama ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan acara ketiga inti acara yang dibawakan oleh Dewi Afrida Rezeki Banci. Kita mulai untuk acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadir Bapak Ibu Guru diharapkan semuanya berdiri.
Baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore Ibu Bapak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana dalam di waktu sore ini yang sangat berbahagia ini, walaupun kita sudah berjuang bekerja dari pagi sampai siang tadi, dan hari ini kita berbagi ilmu, berbagi informasi bagaimana nanti Ibu Dewi Apni Rezeki Bancin untuk melanjutkan apa-apa yang diperlukan dalam pelaksanaan guru penggerak. Saya sangat benar-benar bangga, di mana bangganya karena sudah ada guru dari sekolah kita ini yang sudah memang mau memotivasi dirinya, membuat pengembangan di dalam dirinya untuk bagaimana nanti pendidikan ini dengan adanya guru penggerak, maka nanti pendidikan ini tanpa kita sadari, pendidikan yang sudah dijalani selama ini dengan beberapa pembelajaran itu baik secara langsung di dalam guru penggerak ini maupun secara pembelajaran secara online yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, dan terkhusus untuk kegiatan Ibu Dewi ke depannya selama 6 bulan ya Bu ya, ke depannya ini sudah berjalan hampir 2 bulan. Semoga di dalam pembelajaran guru penggerak ini dapat membuat Ibu menjadi guru yang lebih profesional, dan saya himbau juga kepada Bapak dan Ibu yang ada di sekolah ini, semoga untuk bulan 11 nanti ada untuk pendaftaran guru, ini sedang dibuka guru penggerak. Saya harap Bapak dan Ibu mau mengembangkan diri, karena kita tidak tahu kedepannya ini tiba-tiba saja berubah. Bapak Ibu untuk pengembangan profesi harus buat seperti ini, harus buat seperti ini, buat seperti ono, banyak sekali. Karena itu memang sebelumnya sudah saya jalani banyak hal-hal yang baru terupdate yang tanpa kita sadari sebelumnya kita sudah mengikuti karena ada arahan secara online atau arahan dari dinas atau arahan dari kepala sekolah sebelumnya. Kita berjuang, dan setelah kita berjuang itu kita misalnya mendapat sertifikat atau apapun dari yang sudah kita lakukan itu, ternyata 2, 3, 4 tahun kemudian itu sangat bermanfaat. Jadi kita tinggal, aku sudah punya sertifikat, aku sudah punya ini. Jadi ada keuntungan di situ. Kenapa kita bisa dapat? Yaitu tadi termotivasi oleh diri sendiri. Mumpung ada waktu, karena di dalam usia yang seperti sekarang inilah Bapak Ibu di dalam misalnya mau ikut guru penggerak ini, disinilah waktunya. Kalau nanti udah 50 tahun udah nggak boleh lagi. Saya kemarin mau untuk itu pun nggak bisa lagi untuk hal yang tujuan ke situ. Jadi mumpung sekarang masih kuat, mampu, sehat, berbuatlah. Karena itu nanti suatu waktu kita nggak tahu nanti sudah diperlukan. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Ini Bu Dewi sudah ada yang menjadi motornya, penggeraknya. Jadi nanti bisa kita belajar dari Bu Dewi. Dia bersedia mendampingi kita. Jadi kita ada bekal untuk kemudian hari, dan paling senangnya nanti ada pengakuan dari pemerintah tentang apa yang kita terima. Jadi kita lebih baik membuat pengembangan diri, pembiasaan yang ada di sekolah ini yang akan digerakkan nantinya budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini yang sudah kita bangun, malah kalau bisa kita tambah lagi.
supaya budaya positif itu berkembang dan pembelajaran itu bisa terlaksana sesuai dengan arahan Menteri untuk menggalakkan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, mumpung ada waktu ya Bu ya, ini bulan ini ada pendaftaran, ayo maju aja, nggak usah khawatir, maju. Kalau ada 10 orang semua yang guru-guru muda ini maju aja semuanya, tak terkecuali Bu Dona. Silakan aja Bu Rinto, silakan aja belajar, karena sekarang kita tidak bisa diam di tempat, kita harus menjemput bola, nggak bisa tinggal di zona aman, tetap bergerak. Badan boleh tua tapi semangat, tetap semangat, jiwa muda, itu yang kita harapkan. Semoga dengan itu nanti, setelah nanti misalnya ada dapat sertifikat atau apa, misalnya teman lain nggak dapat, oh inilah perjuangan itu. Teman nggak bisa, kita bisa, oh inilah berkat perjuangan ini. Karena apa? Kita memang berjuang atas kemauan kita sendiri, dimotivasi oleh teman-teman. Jadi kalau kita sudah memperoleh itu, ada rasa kepuasan pada diri sendiri. Ibarat di rumah gini loh, kalau di rumah itu misalnya kita melihat rumah berantakan, terus kita lihat tetangga sedang nyapu, rumahnya bersih, pakaian tersusun rapi, disetrika, piring disusun rapi, kita jadi termotivasi kan? Kita kerjai semuanya, daripada kita scroll HP 2 jam gak ada gunanya. Tahu-tahu 2 jam itu nggak terasa ya kan? 2 jam itu nggak terasa, saya sering merasakan itu. Ternyata kalau kita kerjakan 2 jam pekerjaan kita itu, semua bisa beres. Pakaian yang tersusun rapi di lemari, kita buka lemari-lemarinya rapi, tempat bedak mana rak-rak itu di bedak-bedak kita dirapi, di piring udah tempatnya, pasir nggak ada, semua udah bersih. Pasti ada kepuasan tersendiri yang kita rasakan. Kita bahagia, walaupun badan kita capek. Lelah itu bisa jadi bilang kalau semua yang kita perlukan itu, semua yang kita kerjakan itu sudah tersampaikan. Secara psikologi badan kita menjadi sehat, kita jadi termotivasi. Itu sih yang selama ini saya rasakan. Jadi kita marilah belajar, marilah mengembangkan diri kita, baik secara online maupun offline. Marilah kita berkembang. Karena apa? Perjuangan Bapak Ibu masih panjang. Jadi ya Ibu Bapak ya, semoga kedepannya, saya ulangi lagi, budaya-budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi nanti bisa kita terima dan bisa kita laksanakan, malah kita kembangkan lagi untuk mencapai P5 lagi. Setuju ya Ibu Bapak ya? Setuju. Mari kita sama-sama mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab supaya kedepannya sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik. Kenapa sekolah lain bisa, kenapa enggak? Kita nggak bisa. Sementara sekolah lain udah ada yang 7 guru penggeraknya, tetangga kita ada, kita masih 1. Jadi untuk tahun 2024 orang dapat 7, kita 12-14 orang. Semangat untuk belajar. Itu harus termotivasi kita. Kalau nggak diri kita yang motivasi kita, siapa? Iya kan? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bergerak maju untuk Indonesia maju. Demikian saja. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, kita masuk ke acara ketiga yang akan dibawakan oleh Dewi Afridia Rizky Banci. Kepada Kak Dewi dipersilakan. Terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan guru, kepala sekolah yang sudah menyemangati saya. Karena udah hampir down juga tadi kan, karena ganti ini juga, terus pada hujan juga. Karena ini limitnya tanggal 30. Karena saya paniknya itu kan, kita kan masih ada AMD kan. Jadi saya harus menyelenggarakan secepatnya juga. Jadi kita sebelum ini jangan fresh dulu, kita mau ice breaking dulu. Akhirnya kita mau buat artisnya, nggak tahu nama artisnya siapa, tapi ini artis Korea tentang Piala Dunia. Jadi supaya kita semangat di sini semuanya, ibu-ibu berdiri semuanya, bapak juga, yuk kita lihat ice breaking. We are dreamers.
Udah semangat semuanya? Oke, hari ini kita masuk ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah iklim. Jadi saya harus menumbuhkan budaya positif kepada Bapak Ibu guru agar pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi kita itu pusatnya pada murid. Jadi pembelajaran itu intensitasnya bukan ada lagi di guru, tapi berpusat kepada murid. Next. Oke, budaya positif itu meliputi 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dan yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama adalah stimulus respon lawan teori kontrol. Next. Oke, coba saya minta tolong kepada Bapak Ibu, pilih satu, mau jari yang sebelah kanan, mau yang sebelah kiri. Terus kita nggak usah pakai secobek, ambil aja satu, genggam tangannya, terus berusaha keras kawan sampingnya untuk membuka. Misalnya Kak Dona, kakak genggam, kakak umpamakan nih, kakak ini rahasia kakak mau dibuka sama Ibu Dida, atau sebaliknya misalnya Kak Emma pegang mau dibuka sama Ibu Desi dan lain sebagainya. Terus coba apakah Ibu Dona atau teman-teman semuanya bakal membuka rahasia yang di sebelah kanan itu? Bakal membuka atau tidak? Kita menyimpan rahasia nih di sebelah sini. Bakal membuka? Tidak. Jadi intinya yang merubah diri kita itu ya kita. Jadi perubahan itu ya berasal dari kita. Mau kayak manapun orang mau merubah kita, ayo dari segi manapun, kalau dari kitanya mau berubah, ya pastinya dari kita sendiri. Itu dia teori kontrol. Jadi kontrol dari kita itu ya kalau kita mau ke baik ya baik, kita pegang sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau apa, berarti bisa dipengaruhi. Oke, next. Yang ini stimulus respon sama teori kontrol. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar kepandangan sama dengan kita. Pasti kita nggak memaksakan bisa orang berpandangan sama dengan kita kan. Saya misalnya punya pandangan ke depan pasti berbeda dengan Ibu Uli, pasti berbeda dengan Ibu Maria. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Banyak seperti orang satunya yang kesalahannya, tapi dia bercerita gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Oke, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kita baru memaksa kan kalau kita namanya mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Sebaliknya, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita terima, oh mungkin itu pandangan dia, beda dengan saya, gitu. Jadi yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya kayak kami nih, panel shot, saya, Bu Dona, sama-sama nih belajar tematik PB1. Cuma pandangannya pasti beda-beda kan? Teorinya, prinsipnya mengajar pasti beda-beda. Jadi seperti itu. Oke, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda pastinya. Kita pasti mengontrol diri kita sendiri. Nggak mungkin saya dikontrol sama orang lain. Udah nggak usah seperti itu. Pasti diri kita sendiri yang mengontrol. Next, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain? Tidak. Oke, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Next. Lanjut, arti disiplin ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Jadi kita ini belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kayak kita disiplin. Nah, harus disiplin ya. Mematuhi apa? Misalnya memakai seragam sekolah. Jadi seperti itu kita terapkan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi identiknya kalau kita misalnya disiplin, jatuhnya ke hukuman. Kalau Anda nggak patuh misalnya, nggak patuh sama kita, misalnya saya, misalnya Reno, nggak terlambat datang ke sekolah, udah kerjaan PR, tulis sampai berapa, itu dia jatuhnya hukuman, bukan disiplin. Nah, jadi kalau disiplin itu kita sepakati sama-sama. Nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jatuhnya kita saling menghargai, kita respect, mereka buat peraturan, kita saling setuju dengan peraturan itu, jadi jadinya keyakinan kelas. Jadi mereka, oh saya langgar pun, tapi itu konsekuensi dari saya kemarin kan gitu. Jadi dari dirinya sendiri. Next. Perilaku manusia itu berasal dari eksternal dan internal. Ada dari luar dan ada dari dalam. Kalau dari eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, daripada menghindari hukuman, dia perilakunya itu berubah karena supaya nggak kena hukum, atau mungkin dia perilakunya berubah supaya dia dapat hadiah. Misalnya saya nih sering, nak yang dapat jawab soal lisan dapat 100, nggak latihan lagi. Saya sering banget. Jadi anak-anak melakukan itu, gara-gara nilai, gitu. Dia berubah gara eksternal, itu dari luar. Sedangkan dari internal, dari dalam diri dia sendiri yang mau berubah. Jadi ada eksternal dan ada internal. Oke. Nih, budaya positif. Budaya positif tergantung pada lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau lingkungan kita sudah menciptakan lingkungan yang positif, akan terciptanya keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mungkin dari sini coba buat keyakinan kelas. Mungkin udah ada ya beberapa yang buat keyakinan kelas kan, dan masuknya ke peraturan kelas. Jadi kalau kita nanti buat keyakinan kelas, ada anak siswa misalnya mau apa nih, misalnya buat kalau terlambat, anak sendiri yang buat konsekuensinya. Misalnya kalau terlambat konsekuensinya apa, jangan kita yang menentukan, anak. Udah Bu, nyapu aja Bu, kalau enggak Bu nyapu halaman Bu, udah terserah. Tapi kita catat, kita buat catatan. Jadi mereka apabila kita ingatkan, kan kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas seperti itu. Yang ini keyakinan kelas. Oke, melakukan ini. Coba dikatakan. Oke, apa beda keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Ada yang bisa jawab? Coba, apa beda keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Mungkin saya tadi udah bisa sedikit-sedikit. Ada yang bisa? Apa itu keyakinan kelas, apa itu hukuman atau penghargaan? Bisa mungkin? Bisa? Coba? Nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau ini ya, saya coba ya. Keyakinan kelas itu kan hasil musyawarah di kelas, tapi itu kan datangnya dari anak-anak. Kalau hukuman itu kan hukuman bisa mungkin dari gurunya ya. Kalau penghargaan juga bisa dari gurunya, penghargaan. Misalnya dia melakukan sesuatu, kita kasih penghargaan. Jadi ya, kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama sepakat. Jadi ada peraturan yang diterapkan, baru ada konsekuensi. Kalau dia hukuman, otomatis guru itu lari keliling lapangan, push up 100 kali, itu berarti hukuman. Sementara sekarang nggak boleh lagi hukuman gitu. Makanya tadi balik bagaimana menciptakan pembelajaran pada guru. Oke, next lanjut penghargaan. Kalau penghargaan itu kita kasih hadiah. Tapi Bu, Bapak Ibu, kalau anak-anak yang sudah dikasih penghargaan, biasanya dia akan minta lagi. Saya pernah terapkan kasih bintang, tapi di sekolah yang lama, siapa yang berprestasi dapat bintang. Siapa yang berprestasi, mana bintang? Pada suatu saat dia melakukan itu, dia nggak ada bintangnya, dia akan minta bintang.
menuntut. Mana bintangnya? Jadi dia memang tidak total melakukan perubahan itu. Next, lanjut. Ini contoh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Apalagi sekarang kan musim bullying. Dan next, kami murid yang semangat belajar. Dan C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dengan paksa-paksa itu, kita paksa lama-lama dia jadi menerapkan komitmen. Yang keempat adalah dilarang melakukan kekerasan. Apa yang mau diterapkan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Next adalah dilarang menggunakan narkoba atau merokok, yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kayak kita mengkoreksi. Apa yang mau diterapkan? Menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, ini mungkin yang bagi yang dulu seperti itu kan. Apa yang mau dituju? Kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa yang mau dituju? Keselamatan dan keselamatan. Jadi kan anak-anak sini nih, lihat kebajikan apa yang mau kita terapkan? Jangan lari-lari ya. Nanti jatuh. Apa yang mau diterapkan? Keselamatan dan keselamatan. Nah, di sini saya punya challenge. Di sini ibu saya mau tulis, punya pulpen? Punya? Kalau nggak punya. Jadi di sini saya ada post-it, kertas post-it. Jadi bapak ibu, nih tadi kita udah bahas kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ibu cuma tulis apa? Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Tulis di sini, post-it. Nanti kita belajar sama-sama. Paham? Paham ya? Enggak mengajar. Mau tidak? Ada lagi? Jadi ibu mau tulis misalnya nomor 1 nih, 1 misalnya hukuman, gitu. 2 lari mengelilingi lapangan, itu apa? Hukuman kan? Atau konsekuensi kan? Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga hukuman. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semua yang menulis. Terima kasih Bu. Jadi sama ya, sepakat ya. Karena kita untuk yang mencatat 100 kali itu pasti hukuman. Yang terus mengelilingi lapangan itu hukuman. Dan murid diminta untuk push up itu juga hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana dia hukuman dan konsekuensi. Jadi mulai dari sekarang kita sudah bisa menerapkan konsekuensi. Oke, perbedaan hukuman. Iya. Next ya. Yang keempat adalah 5 kebutuhan. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita punya kebutuhan sebagai manusia. Yang pertama cinta dan kasih, pasti butuh kasih sayang kan? Pasti. Terus yaitu rasa memiliki dan dimiliki. Dan yang kedua penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. 5 posisi kontrol. Oke, tunggu dulu. Jadi 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Tadi sudah kita pelajari. Jadi kita memberikan hukuman kepada anak.
Dan yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Pernah nggak ibu mengucapkan gini, tolonglah nak kerjakan latihannya, ibu udah capek loh ngajar, masa nggak kasihan sama ibu? Pernah nggak? Pernah nggak bilang kayak gitu di kelas? Tolonglah nak, masa nggak kasihan ya orang? Itu dia membuat. Jadi gimana Pak? Kamu sayang nggak sama ibu? Iya, kamu sayang nggak sama ibu? Jadi kayak ibarat kita memelas. Ayolah nak, tolonglah nak, gitu kan? Itu pembuat. Kamu nggak kasihan sama orang tua? Udah kerja capek-capek, masa kayak gitu? Nah, itu dia membuat orang lain bersalah. Jadi ibarat ini, kan ibu bilang maksudnya 730, maksudnya. Jadi dia ada catatannya. Kalau dia pemantau, misalnya udah berapa kali ibu bilang, jadi ada catatannya. PR lu nggak dikerjakan, ibu tengok catatannya 3 kali loh nggak kerjain, itu pemantau. Jadi dia kita beda. Jadi 5 posisi kontrol ini sebagai seorang pendidik beda-beda. Penghukum, terus membuat orang merasa bersalah, teman. Kalau teman tadi, ayo nah kasihan lah sama ibu. Jadi kita seolah-olah kayak memelas. Kalau yang membuat orang bersalah, nggak kasihan sama orang tua. Masa kayak gitu pun bolak-balik orang tua kerja gitu. Seperti itu. Tapi kalau manajer, kita kasih kesepakatan, konsekuensi itu sama dia. Kita hanya manajer memantau dia udah melakukan itu atau belum gitu. Jadi kita misalnya kayak keyakinan kelas tadi kita balik, misalnya kita buat kayak di kelas saya nggak memakai seragam sekolah, karena itu sering kan Pak bangun pakai baju olahraga. Anak saya sering sekali nggak bawa baju olahraga. Saya buat mereka nggak mengikuti peraturan sekolah, nggak memakai seragam sekolah, apa ngepel dari pagi sampai siang. Mereka sendiri yang buat, bukan saya. Jadi mereka udah melakukan konsekuensinya, bukan saya. Jadi saya kalau mereka nggak patuh bu, saya tinggal liatin aja. Papan keyakinan, silakan aja baca dan silakan lakukan konsekuensinya. Saya bilang seperti itu. Mereka tahu sendiri. Mungkin kalau kelas rendah mungkin diingatkan. Tapi kalau untuk kelas tinggi, silakan lihat apa konsekuensinya. Seperti itu. Jadi nanti bapak ibu mungkin buat keyakinan kelas, buat apa konsekuensi yang mau dilakukan. Oke. Ini kita ada tugas lagi. Mungkin jangan bully lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ibu menentukan tadi kan udah 5 nih posisi kontrol. Apakah dia sebagai manajer, apakah dia sebagai kawan, teman, atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau dia penghukum? Siapa yang bisa jawab untuk nomor 1? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu apa? Pembuat? Itu betul? Oke, kita simpan, kita keep jawaban Bu Desi. Next, kamu tidak benar melakukannya. Apa? Manajer? Apa? Pemantau. Oke, pemantau. Nomor 1 tadi membuat rasa bersalah. Yang kedua adalah pemantau. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apa tadi? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa tadi? Stiker. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada dia teman, ada dia pemantau, dan ada manajer. Nah, ayo kita lihat lagi coba. Nah, misalnya kamu kalau dia penghukum, dia benar-benar menghardik, benar-benar mau menghukum. Kalau dia pembuat orang merasa bersalah, ibu kecewa. Seharusnya kamu nggak kayak gini, gitu. Tapi kalau yang ini, kalau teman, ayo ya, yang tadi kan. Kalau pemantau, pakai ada ikatan waktu. Kalau yang manajer mengajukan pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang udah kamu buat, konsekuensi apa yang kamu buat. Bisa kita balik lagi? Oke, ready ya. Jadi nomor 1 tadi udah tahu, saya kecewa. Jadi apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Pemantau. Oke, ayolah lakukan demi teman. Oke, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir
Kamu selalu paling yang terakhir. Oke, kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Oke, kita lihat jawabannya. Ya udah, yang pertama, kamu merasa bersalah, kamu tidak benar. Dia menghardi langsung, membuat orang nggak salah loh ini. Kan kita pernah ya? Salah loh jawaban ini. Coba ulangi lagi. Pasti dia itu namanya penghukum. Kalau Ayola kasih teman, kalau apakah kamu mendapatkan sedikit? Kan ada bintangnya, Bu. Tolak ukurnya kan bintang. Jadi dia ada yang mau didapatkan. Bagaimana nak manajer? Kamu selalu yang terakhir penghukum, benar? Kamu tidak kasihan dengan orang tuamu. Oke, next lanjut. Restitusi. Ini yang paling terakhir, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Ini kemarin saya sama Bu Intan. Jadi saya sebenarnya udah banyak minta tolong sama Bu Des dalam ini dalam tugas-tugas saya. Bu Intan salah satunya buat video ini. Jadi dia apa? Waktu kemarin saya buat segitiga restitusi ini, Bu Intan yang ampun jadi yang kamerain. Jadi segitiga restitusi, kalau anak kita melakukan kesalahan, boleh selfie dulu nggak apa? Kalau anak melakukan kita kesalahan, jangan sebagai penghukum. Lakukanlah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Gitu dia. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Apalagi kata-katanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita lempar dulu ke dia. Baru yang kedua adalah pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kadang-kadang kita kan guru langsung kasih hukuman tanpa mendengar alasan. Oke, next lanjut. Belum. Dan adakah cara yang lebih efektif? Jadi kita tanya dia mau hukuman apa. Jadi jangan kita hukum push up udah aja 100 kali. Jadi ada cara lain, gitu. Ada cara lain kan yang kamu bisa menyelesaikan untuk solusi ini. Dan yang lain adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan nilai apa yang udah kamu sepakati. Baru kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi yang ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Dan next lagi, validasi tindakan. Ini guru berkata, ini tadi sudah sama. Menanyakan keyakinan. Udah. Nah, ini tadi kalau ini ada kasus. Jadi kasusnya ini ibu saya mau kasih nanti supaya bisa di kelas. Ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa.
Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, Ibu Bapak Ibu, kalau yang ayolah tugasmu dikerjakan itu tadi jadi apa? Jadi apa? Teman, manajer, atau penghukum? Ayolah tugasmu dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Teman. Oke, next Kak, lanjutan kasus 1 ya. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah apakah ada gagasan. Nah, tadi kan kita udah belajar nih Bu, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga meyakini keyakinan. Nah, dari sini ada nggak sudah dilakukannya segitiga restitusinya dari kegiatan ini? Apakah sudah ada yang menstabilkan identitas, validasi tindakan, atau menanyakan keyakinan? Manakah kira-kira kalimatnya yang menanyakan keyakinan atau validasi tindakan? Ada? Nah, itu kira-kira apa? Validasi tindakan atau menanyakan keyakinan? Menanyakan keyakinan itu kalau dia apa yang mau, kamu keyakinan apa yang kamu miliki, ini dia Bu. Kalau yang ini menanyakan keyakinan, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Itu kalau menanyakan keyakinan. Kalau validasi tindakan yang mana? Itu yang mana? Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Iya, benar sekali. Itu dia adalah kalimat validasi tindakan. Jadi kita menanyakan kembali gitu. Validasi. Next, lanjut. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Ini menanyakan keyakinan ya. Terus tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Jadi seperti itu, ada prosesnya. Next, lanjut. Ini kelas saya membuat keyakinan kelas. Ini mereka sendiri yang membuat keyakinan mereka dan mereka konsekuensi sendiri. Ini sudah saya terapkan kemarin waktu pembelajaran modul 1.4. Ini saya terapkan. Next, lanjut. Ini saya sendiri yang menerapkan segitiga restitusi. Ini kayaknya video nih. Habis saya. Oke, next, lanjut. Jadi Sabtu kemarin Ibu dengar kamu tidak masuk ekskul ya? Iya Bu, maaf soalnya saya belum pulang karena mau belajar. Masa menyenangkan kan? Ibu juga mau loh diajak undangan. Apakah itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut kegiatan ekstra pramuka tanpa izin. Kira-kira kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu terapkan? Mengikuti kegiatan sekolah dulu. Apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa menerapkan yang sudah kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka Bu. Ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan mau. Nah, kamu sudah paham ya, berarti kita harus ikut aturan sekolah. Ini insya Allah saya akan bisa melakukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Tini. Setelah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi bersama Ibu Dewi, saya merasa lega dan senang. Saya yakin apabila bertanggung jawab dan jujur akan mendapat solusi lebih baik.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita main games. Kita mau main game. Ada yang jadi guru. Misalnya ada yang muridnya misalnya mau rasa bersalah, penerapan rasa bersalah. Siapa validasi tindakan? Ini kegiatan kita yang terakhir yaitu misalnya Bapak Amir yang murid yang bersalah, info saya terlambat. Siapa yang mau jadi gurunya? Mungkin murid itu kali? Boleh. Atau Bu Dona? Atau Bu Desi? Bu Dona aja lebih senior. Ayo, lepas kawan ada. Ayo, ayo, sini depan. Kenapa kamu terlambat? Amin dari luar atau Mir? Mir, Semangat. semangat. Ikutin tuh kau dek. Permisi Bu. Tasmu belum ada. Nah, ketawa Mbak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas tidak kenyamatannya. Terima kasih. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan melaksanakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya yang ditimbulkan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa? Keyakinan kelas. Jadi kita hari ini mau buat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan atau aturan sehingga lingkungan kita menjadi apa nak? Menjadi nyaman, tentram. Anak-anak ibu taat pada aturan dan menjadi anak yang lebih baik. Oke, hari ini ibu punya kertas posit. Kertas apa? Posit. Kertas posit ini nanti anak ibu tulis, ya. Anak-anak ibu tulis peraturan apa yang mau diterapkan di kelas kita. Misalnya apa Bu? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Boleh. Apa lagi? Mengerjakan PR di rumah. Apalagi memakai seragam sesuai dengan aturan. Sudah paham sampai di sini?
dalam kelas. Itu apa tadi nak? Berarti keamanan. Lanjut. Ini next. Tidak boleh berlari-lari di teras sekolah. Berarti apa itu? Keselamatan. Oke. Ada lagi berdoa sebelum belajar. Apa itu nak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, next. Tidak boleh berbohong. Berarti apa itu? Kejujuran. Oke, demikianlah. Ini berikut adalah ada kasih sayang, ada tanggung jawab, ada disiplin, keamanan, keselamatan, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kejujuran. Inilah mau yang kita terapkan nilai-nilai kebajikan di dalam anak-anak siap semuanya? Apa jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Jaga hati, menantikan hari. Guruku tersayang, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bu Dewi Bancin yang telah mengadakan kegiatan pengimbasan hal yang baik di sekolah SD Negeri 064960. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Bancin dapat membawakan hal yang positif di sekolah kita ini, dan guru-guru dapat melaksanakannya juga dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Sukses buat Bu Dewi. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Halo, saya guru dari SD 60, teman sejawatnya Ibu Dewi Apni Rezeki Bancin. Nama saya adalah Ibu Adi Danur, kebetulan saya adalah guru di SD ini juga. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengimbasan dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Dewi tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Dewi. Nah, pengimbasan positifnya adalah harapan saya ke depannya saya dapat menerapkan budaya positif ini di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah agar tercipta suasana yang lebih menyenangkan lagi. Oke, itu saja. Terima kasih.